aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 yang beranggotakan 5 orang akan membahas tentang geothermal development plan untuk Gunung Batur dari perusahaan kami yaitu Sinar Batur Consulting. Next. Terdapat outline-nya yaitu terdapat 6. Yang pertama introduction, power plan, environment assessment, regulation, project and financial planning, dan integrasi, analisis integrasi. Next. Yang pertama yaitu dari segi 3G analysis. Next. Lokasinya itu Gunung Batur terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, di Provinsi Bali. Next. Untuk stratigrafia sendiri terdapat beberapa satuan batuan, lebih rinci yaitu terdapat lava batur, cinder, lava kaldera, ignimbrite, serta terdapat aliran piroklastik yang tertera pada stratigrafi di gambar berikut. Next. Untuk litologi sendiri, persebarannya yaitu terdapat batuan beku vulkanik dan endapan piroklastik serta terdapat lava dome. Next. Untuk geological structure-nya yaitu terdapat patahan jalur Jawa sampai Flores dan pada daerah barat laut sampai Tenggara terdapat pelurusan dari Gunung Batur, Gunung Abang dan Gunung Agung serta barat daya sampai timur terdapat aktivitas kawah. Next. Selanjutnya untuk dari geokimia. Selanjutnya, untuk tipe manifestasi yang terdapat di Gunung Batur itu ada steaming ground, fumarole, dan batuan ubahan, hot spring, dan juga cold spring. Next. Nah, untuk tipe fluida yang terdapat di WKP Gunung Batur sendiri, untuk hot spring dia memiliki tipe fluida peripheral water, dan untuk cold spring dia memiliki tipe fluida volcanic water. Untuk kedua manifestasi ini tergolong ke dalam immature water dan juga terbentuk pada lingkungan vulkanik. Next. Berikut merupakan data geotermometer pada WKP Gunung Batur. Berdasarkan perhitungan geotermometer, diketahui bahwa temperatur reservoir diperkirakan sebesar 230 derajat Celcius. Asumsi ketebalan reservoir Gunung Batur adalah sebesar 1,5 km dengan akumulasi magma berada pada kedalaman kurang lebih 14 hingga 20 km. Oke, selanjutnya dari geofisika. Menggunakan metode geofisika untuk melihat nilai resistivitas dari Gunung Batur sehingga didapatkan batuan reservoir memiliki nilai resistivitas 50-200 ohmmeter, sedangkan clay cap kurang dari 20 ohmmeter dan BOC sekitar 30-40 ohmmeter. Kemudian production zone terdapat manifestasi hot spring dengan nilai resistivitas antara 50 hingga 100 ohmmeter dan terdapat discontinue berupa struktur fault. Next. Kemudian kompilasi korelasi 3 data 3G berupa model konseptual sebagai berikut. Next. Untuk tipe power plant yang dipilih untuk WKP Gunung Batur adalah single flash karena sistem ini cocok untuk sistem panas bumi liquid dominated dan juga cocok untuk temperatur reservoir lebih dari 190 derajat Celcius. Nah, berikut ini adalah pertimbangan kelompok kami memilih single flash power plant, yaitu yang pertama ada liquid dominated karena dia kandungan H2O-nya 96,18%. Kemudian temperatur reservoirnya lebih dari 190 derajat Celcius karena temperatur reservoir dari WKP Gunung Batur sendiri itu 230 derajat Celcius. Selain itu ada ekonomis dan juga sederhana. Next. Oke, selanjutnya untuk memonitoring power plant ini menggunakan metode geofisika dan geokimia, khususnya untuk geofisika adalah microgravity, karena ini sistem reservoir liquid dominated, sehingga dari metode microgravity dapat diketahui anomali dari subsidence yang terjadi selama proses pengambilan air dari reservoir, sedangkan untuk metode geokimia untuk memonitor korosi di sirkuit saat cooling water management. Oke, selanjutnya untuk possible environment impact, yang pertama dari physical impact, ini meliputi masalah geofisika dan pencemaran, sedangkan untuk chemical
itu limbahnya itu dapat mempengaruhi reaksi kimia dan fisika di dalam air akibat airnya tercemar. Next. Untuk ekosistem impact ini mempengaruhi habitat dari flora dan fauna, sedangkan kalau ekonomi social impact-nya ini dapat memberi lapangan pekerjaan, namun Batur itu merupakan area yang sakral sehingga sulit untuk development geothermal ini. Berikut merupakan mitigation plan yang sudah kami bahas. Terdapat 6 mitigation plan. Yang pertama adalah polusi udara akibat dari adanya emisi gas H2S dan CO2, di mana untuk menguranginya sendiri emisi H2S itu kita menggunakan commercial system seperti Holmes-Stafford process dan cadmium structan colorimetric method, serta untuk CO2-nya sendiri itu menurut kami relatif rendah dibandingkan pembangkit listrik konvensional. Yang kedua adalah terjadi kontaminasi air tanah dan surface discharge dari water brine yang mengakibatkan polusi air. Nah, mitigation plan-nya sendiri kita akan melakukan reinjection untuk mengurangi pencemaran tersebut. Lalu yang ketiga itu polusi suara akibat dari proses drilling dan well testing, di mana mitigation plan-nya sendiri kita akan menggunakan rock mufflers dan silencers. Lalu kami akan mengukur intensitas suara yang faktor utamanya adalah jarak. Lalu yang keempat itu terdapat pipa dan bangunan yang mengganggu pemandangan sekitar sehingga membuat polusi visual. Nah, hal ini dapat dicegah melalui kami akan memadukan warna fitur yang terdapat pada PowerPoint sehingga terlihat lebih menarik secara visual. Lalu yang kelima, itu penggunaan lahan berlebih dan cukup luas. Ini dapat diminimalisir dengan cara perencanaan tata ruang yang baik agar tidak menggunakan lahan berlebih. Lalu yang keenam itu adalah terjadi land subsidence karena adanya liquid removal di bawah permukaan. Nah, mitigation plan yang kami lakukan adalah melakukan reinjection besar fluida yang ditarik dan membatasi penarikan fluida, lalu memonitoring sebelum dan sesudah pengembangan energi panas bumi. Selanjutnya adalah efek jangka panjang yang akan ditimbulkan dalam pengembangan WKP Gunung Batur. Yang pertama ada pencemaran air karena adanya pembuangan air limbah ke badan air, kemudian emisi CO2 dan meningkatkan efek rumah kaca secara global, kemudian land subsidence akibat pengambilan fluida secara terus-menerus, terjadinya longsor karena WKP Gunung Batur berada pada topografi yang tinggi, dan hilangnya manifestasi termal karena di sekitar Gunung Batur merupakan warisan budaya dengan kultur budaya yang kuat. Selanjutnya itu regulation atau perundang-undangan yang mengatur. Next. Yang pertama itu terdapat regulation di saat untuk pengembangan. Di sini terdapat beberapa perundang-undangan. Yang pertama itu nomor 21 tahun 2014 yang mengenai tentang dapat dilakukan eksplorasi di Indonesia. Nah, ini sangat relevan. Yang kedua itu PP nomor 79 tahun 2014 tentang pengembangan energi panas bumi di Indonesia masih dapat dilakukan di daerah Bali. Dan selanjutnya itu Perpres 22 tahun 2017 tentang perencanaan umum energi nasional yang dapat dikembangkan pada daerah Bali. Ini juga masih bisa dapat dilakukan dikarenakan terdapat manifestasinya serta terdapat panas buminya. Selanjutnya di sini terdapat kontra yaitu pada Perpres 56 tahun 2018 dikarenakan Batur sendiri tidak termasuk ke dalam kawasan pembangunan industri prioritas. Dan yang terakhir yaitu Perpres 14 tahun 2017 juga terdapat kontra dikarenakan Bali tepatnya terdapat kendala dalam perizinan daerah Bali yang sulit untuk konservasi penggunaan alam Bali. Next. Nah, selanjutnya tantangannya sendiri terdapat area prospek dari kawasan Gunung Batur dari kemiringan lerengnya. Selanjutnya itu isu sosial dan perizinan wilayah. Selanjutnya itu cadangan panas bumi yang mungkin nantinya dapat tidak sesuai perencanaan. Selanjutnya itu pendanaan dari Kementerian Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi. Selanjutnya itu mungkin yang terakhir adalah efisiensi biaya untuk mencapai keekonomian harga listrik. Next. Kemudian, regulasi yang perlu dikompilasi adalah aspek finansial dan persetujuan bisnis pada peraturan Permen nomor 48 tahun 2017 dan nomor 50 tahun 2017. Selanjutnya, aspek AMDAL dan perizinan lingkungan pada peraturan nomor 17 tahun 2012 dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999. Next. Kemudian, peraturan
yang bisa menghindari development adalah aspek permohonan tentang ketenaga listrikan dan aspek perizinan berdasarkan sosial budaya dan penggunaan alam. Next. Pertama itu ada timeline prediction-nya. Di sini kami terdapat beberapa aktivitas, yaitu preliminary study, selanjutnya exploration, investigation detail, selanjutnya project management, exploration drilling, delineation drilling, dan penggunaan dari geothermal yaitu power plant. Di sini kami dari 2022 sampai 2006. Next. Nah, di sini terdapat aktivitas dan cost-cost-nya. Jumlahnya itu sekitar 180 juta dolar. Dengan durasinya 47 hari, capital cost-nya sampai 100. Di sini terdapat S-curve-nya itu naik setiap tahunnya dikarenakan terdapat progres. Next. Selanjutnya untuk S-curve yang dari geothermal project ini berbanding terbalik, yaitu untuk estimation cost itu cenderung naik ke atas, sedangkan resikonya itu turun ke bawah dikarenakan memiliki teori S-curve yang berbanding terbalik. Nah, di sini totalnya itu dapat dilihat di sini cost-nya itu sekitar 150 juta dan cost itu sekitar 41.220.000. Next. Kemudian untuk CAPEX dan OPEX-nya, pada CAPEX terdapat 10 kegiatan dengan total CAPEX-nya sejumlah 180 juta dolar, dan untuk OPEX-nya totalnya sekitar 59.454.000 dolar. Overall cost untuk WKP Gunung Batur sejumlah 239.454.000 dolar. Next. Nah, berikut ini adalah analisis BEP atau break-even point. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, WKP Gunung Batur akan mencapai titik balik atau mencapai titik BEP itu pada tahun ke-14 dengan revenue per tahunnya itu 72.637.920. Next. Nah, berdasarkan BEP tersebut, ini kita dapat menguji kelayakan secara ekonomi dari WKP Gunung Batur. Nah, dapat dilihat pada data BEP sebelumnya bahwa revenue WKP Gunung Bali ini pada tahun 14 itu lebih tinggi daripada cost-nya. Dan BPP-nya itu di Bali sebesar 6,91 sen per kWh. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis BEP, Gunung Batur ini termasuk layak dan menguntungkan secara ekonomi. Hal ini didukung oleh WKP ini akan mencapai titik BEP pada tahun ke-14. Walaupun dilihat dari harga BEP-nya, Bali itu termasuk murah dikarenakan harganya di bawah rata-rata BPP nasional. Oke, selanjutnya ke integration of analysis WKP Gunung Batur. WKP Gunung Batur ini menggunakan tipe power plant single flash karena memiliki sistem panas bumi liquid dominated. Lalu yang kedua ada pengaruh pengembangan power plant terhadap lingkungan seperti aspek fisik, sosial ekonomi, kimia, dan sosial budaya. Nah, selanjutnya ada rencana mitigasi dalam pengurangan emisi gas H2S dapat menggunakan metode Holmes-Stratford process, dan serta ada air yang terkontaminasi dari surface discharge dari brine water dapat ditanggulangi dengan reinjection, serta ada polusi suara dikurangi dengan rock mufflers dan silencers. Penggunaan lahan berlebih dapat dicegah dengan perencanaan tata ruang yang baik, serta land subsidence dapat ditanggulangi dengan memonitor menggunakan metode geokimia dan geofisika, serta reinjeksi fluida ke dalam subsurface. Selanjutnya ada regulasi hukum pada WKP Batur memiliki pro dan kontra terkait dengan penggunaan alam kesucian dalam sosial dan ekonomi yang tidak dapat dicampur tangan masuk ke dalam distrik bisnis, sehingga ini mendapat kesulitan yang cukup tinggi untuk dijadikan sebagai power plant. Yang terakhir ada financial planning dari pengembangan power plant Gunung Batur, yaitu memiliki capex sebesar 180 juta, sedangkan OPEX sebesar 59.454.000, sedangkan sehingga total capex dan OPEX senilai 29.454.000,
Dengan proyek pengembangan ini akan mencapai titik BEP pada tahun ke-14 dengan revenue dalam 1 tahun sebesar 72.637.920. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pernyataan di atas, WKP Gunung Batur ini secara ekonomis mungkin dapat menguntungkan dikarenakan BEP-nya itu akan balik pada tahun 14. Tetapi di sini terdapat banyak kontra sehingga mungkin WKP Batur tidak dapat dilakukan untuk mengembangkan power plant dikarenakan penolakan dari Gubernur Provinsi Bali terkait dari sosial dan budaya, yaitu Bali sebagai tanah suci untuk kebudayaan Bali. Ya, mungkin terima kasih. Sekian dari kelompok kami untuk penjelasan mengenai pengembangan power plant dan geothermal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.